Sini aku kasih tahu gimana caranya biar kita bisa rutin nyatet pengeluaran, apalagi buat orang-orang yang mageran kayak aku. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, yang channel baru mau dirintis dan dibangun ini. Semoga apa yang aku bagikan hari ini bermanfaat buat kalian semua. Ini adalah bagian pertama dari rangkuman video sebelumnya, yaitu terkait mencatat pengeluaran. Nah, langsung aja ya. Pertama, kenapa sih kita itu harus nyatet pengeluaran kita? Karena emang kalian mau nih, kalian nggak tahu nih uang kalian lari kemana, kok tiba-tiba habis aja gitu. Kalian nggak tahu uang kalian tuh dibeliin buat apa aja. Nah, beberapa waktu lalu aku sempat ngadain voting di Instagram pribadi aku. Nah, di dalam voting tersebut aku menanyakan, siapa sih di sini yang rutin nyatat pengeluarannya gitu. Dari hasil voting tersebut, respondennya sebanyak 96 orang. 53%-nya atau 46 orang menyatakan rutin nyatet pengeluaran. Sedangkan sisanya 47% atau sekitar 40 orang menyatakan menjadi bagian dari tim yang ya udah deh jalanin aja gitu ya. Nah, ternyata masih ada yang mungkin merasa kayak nggak usah dicatat deh gitu ya, nanti malah pusing sendiri. Terus kalau misalnya dicatat, nanti nggak bahagia gitu ya. Atau mungkin ada alasan lainnya. Nggak apa-apa sih, aku dulu juga kayak gitu. Karena tiap aku nyatat, itu jujur aku shock gitu. Kayak, ini pengeluarannya gede banget, tapi aku nggak tahu larinya kemana. Masa iya cuma makan tapi sebanyak ini? Dan shock-shock lainnya yang aku rasain setiap bulannya. Nah, itu dia urgensi dari mencatat pengeluaran. Pertama, kalau kita nyatet, kita bisa tahu tuh uang kita larinya kemana. Yang kedua, kita bisa evaluasi nih untuk bulan berikutnya. Sekiranya gimana ya baiknya buat kita memanage uang yang kita punya. Nah, kebiasaan ini tuh memang gak mudah guys untuk mencatat pengeluaran. Karena aku itu tipe yang mager banget buat nyatat satu-satu tiap hari kayak gitu. Nah, jadi itu tuh harus dibiasakan. Tapi aku sekarang udah nemu caranya nih. Gimana caranya supaya aku gak mager nyatat pengeluaran. BTW sorry ya guys, aku sambil ngeliat karena aku takut ada poin yang terlewat. Nah, yaitu aku dengan menggunakan spreadsheet. Nah, aku membuat spreadsheet template sederhana yang isinya itu pertama tanggal dari 1 sampai 31, terus jumlah pengeluaran per item yang mana setiap bulannya itu aku kasih setiap harinya itu aku kasih 5 item, terus kategori dari item tersebut. Kategorinya itu aku buat drop down, jadi aku tinggal pencet-pencet aja. Nah, di bagian bawahnya itu ada alokasi, realisasi, dan daftar pengeluaran yang sifatnya bulanan. Dengan spreadsheet itu guys, aku merasa terbantu banget nih karena aku bisa buka spreadsheetnya di mana aja, di kantor, di kos atau di cafe kayak gitu. Dan aku bisa dengan mudah nih buat nyatet pengeluaran yang aku lakuin gitu. Karena aku nggak perlu input tanggal lagi dan aku tinggal pencet-pencet aja gitu sama input nilai yang aku keluarin. Dan ini sangat worth untuk kita yang baru belajar nyatat pengeluaran, yang baru mau membiasakan untuk mencatat pengeluaran. Mungkin next aku kasih lihat ya, gimana template sederhana yang aku buat untuk membiasakan diri aku mencatat pengeluaran tersebut. Kalau kita udah tahu gimana cara nyatet pengeluarannya, maka evaluasinya akan lebih gampang lagi untuk diperbaiki di bulan berikutnya. Evaluasi itu bisa jadi kayak misalnya, ternyata pengeluaran kopinya bengkak banget ya bulan ini, berarti bulan depan kayaknya aku bisa nih, kopinya aku beli yang susu UHT aja, terus aku racik sendiri, itu kan pasti lebih murah gitu. Atau ternyata ada nih pengeluaran yang kamu alokasiin 500.000, tapi ternyata gak bisa banget nih dipaksa 500.000. Ini kayaknya habisnya 750 sampai 1 juta. Oke, berarti untuk bulan berikutnya ya sudah, kamu atur ulang alokasinya dan kamu alokasiin bagian itu sebanyak 750.000. Nah, mungkin itu aja sih ya untuk bagian pertama dari video intro yang kemarin. Mungkin video selanjutnya dibahas di lain waktu. Doain semoga secepatnya bisa digarap. Bye-bye, terima kasih.